Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sejawat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya, sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat sekalian bisa masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang berbahagia, saat ini musibah yang kita alami, wabah yang kita hadapi, tetapi semestinya ada hikmah yang kita dapatkan. Pada saat ini harusnya kita bisa menebarkan berkah. Ada ilmu yang bisa untuk sedekah, harapannya bisa menjadi amal jariah. Sharing knowledge adalah salah satu wahana kita untuk bisa mengambil hikmah dari musibah, dari wabah, dan tidak ada salahnya kita bersedekah dengan cara menghibahkan ilmu, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Saya, host dari acara ini, acara Sharing Knowledge ini dipandu oleh moderator Bapak PRS Nurwidodo dengan pemateri Ibu Tati, Widya Iswara LPMP Jawa Timur, yang kedua Bapak Joni Setiawan, Widya Iswara LPMP Jawa Timur, akan diantarkan oleh Bapak Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Pak Rustam, dan akan dibuka dan disambut oleh Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Toto Basuki. Selanjutnya kendali siar saya serahkan kepada Bapak Moderator. Monggo Pak Nurwidodo, sambut siap. Oke, siap. Monggo silakan dipandu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaryono sebagai host pada sharing knowledge kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dengan kegiatan sharing knowledge LPMP Jawa Timur yang pada Vikon kali ini dengan tema mengenal gerakan literasi dan penguatan pendidikan karakter pada masa new normal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala PLT Kepala LPMP Jawa Timur, kemudian Bapak Kasih PMS, dan Bapak Ibu narasumber, serta hadirin peserta Vikon yang terdiri dari pengawas, guru, dan dinas pendidikan, serta pegawai LPMP Jawa Timur. Disampaikan terima kasih telah bergabung dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Agenda kegiatan pada sharing knowledge kali ini, yang pertama adalah laporan kegiatan sharing knowledge yang akan disampaikan oleh Kasih Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Rustam Hari SS MM. Kami persilahkan. Monggo Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, Ibu narasumber, Ibu Dr. Anda Tati, yang saya hormati juga Bapak Dr. Joni Setiawan, dan Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan,
dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Selamat bergabung dengan LPMP Jawa Timur pada kegiatan sharing knowledge tentang gerakan literasi dan penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa gagasan ini berawal dari perbincangan kami dengan teman-teman untuk menganalisis data mutu terkait tema-tema tertentu. Nah, kami sebut sebagai data mutu tematik. Data mutu tematik antara lain misalnya tren tentang siswa putus sekolah atau kecenderungan untuk kebutuhan PTK itu menjadi bagian dari tema-tema terkait tertentu. Jadi aspek-aspek tematik. Selain itu juga terkait dengan literasi dan juga pendidikan karakter. Hal-hal tersebut termuat di dalam instrumen penjaminan mutu pendidikan, instrumen pemetaan mutu khususnya, dan kami merancang kegiatan untuk menganalisis data tersebut. Namun, diskusi kemudian berkembang dan akhirnya sampai pada kegiatan hari ini juga berkaitan dengan refreshing atau pemahaman kembali terkait khususnya tema tentang literasi dan pendidikan karakter. Nah, inilah yang kemudian melahirkan kegiatan ini. Tentu dari kegiatan ini kami berharap bahwa Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dapat mendalami lebih lanjut melalui diskusi ini tentang dua tema tersebut, dan juga Bapak Ibu pengawas tentu akan mengaitkan tema-tema tersebut pada saat melakukan supervisi mutu pendidikan. Kira-kira ini Bapak Ibu yang menjadi harapan kami. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan demikian kepada Pak Kepala, Pak Toto Basuki, laporan kami. Untuk undangan memang kami buka seluas-luasnya. Kami ingin mengetahui respon dari Bapak Ibu guru, pengawas juga kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Sampai saat ini di Zoom kita sudah hadir 88 peserta, Pak. Jadi demikian laporan sekaligus untuk pengetahuan tentang latar belakang dari kegiatan ini. Demikian Pak Kepala, mohon maaf, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara kedua yaitu pembukaan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala LPMP Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD. Kami persilahkan. Monggo Pak Toto. Terima kasih Mas Ander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi PMS Pak Rustam, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang pada hari ini nanti akan dipandu oleh Pak Joni dan Bu Tati yang memfasilitasi kegiatan sharing knowledge ini, dan teman-teman admin yang memfasilitasi kegiatan ini, dan Bapak Ibu peserta sharing knowledge yang terkait dengan bagaimana kita mengenal literasi dan penguatan pendidikan karakter. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu
dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pagi hari ini yang telah digagas oleh Pak Rustam dan kawan-kawan itu mengambil bahasan tentang karakter dan juga literasi. Dan ini Bapak Ibu menjadi tren kita ke depan karena ujian nasional yang rencananya tahun 2021 itu akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sebelum saya menyampaikan, saya perlu menyapa dulu teman-teman kita yang hadir ini sudah ada 95 ternyata. Ketika belum ada 2 menit yang lalu 88 Pak Rustam menyampaikan. Ini ada Pak Sergio dari P4TK Penjas BK ini yang juga ikut bergabung. Kemudian Bu Lili, kepala sekolah dari Banyuwangi. Assalamualaikum Bu Lili, juga Pak Sergio. Ada Bu Ida, pengawas TKSD di Sidoarjo. Kemudian Pak Irman di Bangkalan. Selamat Pak Irman. Kita menjadi satu tim di SLB ya, dengan nyamuk-nyamuk SLB. Kemudian juga Bu Ati dari LPMP Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Bu Ati, salam untuk teman-teman di LPMP Kalteng. Kemudian Pak Suko di Jember, di SMP Ambulu, Pak Mustaqim yang kemarin juga menjadi narasumber kita di BIMTEK tentang penulisan best practice, ini pengawas dari Lamongan. Juga Bu Kusnul yang berhasil dalam sekolah SPMB yang sudah 3 tahun terakhir ini dari Gresik. Oke. Dan juga teman-teman yang lain ya, sukses selalu dan saya bersyukur karena pagi ini kita bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat semuanya. Oke, Bapak Ibu, kita nanti bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang apa itu literasi dan juga pendidikan atau penguatan pendidikan karakter. Mas Menteri sudah menyampaikan ya Bapak Ibu di akhir tahun kemarin bahwa UN nanti akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan juga survei pendidikan karakter. Nanti akan penekanannya ketika kita melakukan asesmen kompetensi minimum itu pada literasi ya, kemampuan literasi dan juga numerasi. Nah Bapak Ibu, yang terkait dengan literasi tidak hanya sekedar bacaan ya yang disampaikan oleh Mas Menteri itu, literasi dalam arti juga bagaimana kemampuan siswa menganalisis suatu bacaan misalnya. Ini nanti akan diukur dan yang diukur adalah para peserta didik pada kelas, kalau di SMP itu kelas 8 ya, kalau di SMA itu kelas 11 itu pertengahan ya, istilahnya jenjang tengah. Nah itu dengan harapan nanti 1 tahun ke depan kalau misalnya literasinya masih rendah atau mungkin literasi numerasinya juga masih kurang, itu dalam 1 tahun ke depan masih bisa diperbaiki. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ketika instrumen EDS atau untuk peta mutu dalam sistem penjaminan mutu internal, kemarin sekolah juga sudah mengisi instrumen itu. Dan dari situ akan dihasilkan potret mutu bagaimana pelaksanaan literasi di sekolah dan juga pendidikan karakter, ya pelaksanaan pendidikan karakter. Ini akan menjadi tolok ukur bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah itu. Nah, apakah masih ada bullying di sekolah misalnya, itu akan terdeteksi dari peta mutu itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kesempatan yang baik di pagi hari inilah, marilah kita bersama-sama untuk berbagi pengetahuan, mungkin juga pengalaman ya. Artinya seperti Pak Sergio di P4TK, ini WI di P4TK Penjas BK, nanti bisa mungkin berbagi juga dalam diskusi yang berdurasi sekitar 2-3 jam ini, hingga bagaimana di Kalimantan Tengah, Bu Ati, dan juga teman-teman yang lain ya, Bu Lili ini juga beliau adalah pernah menjadi guru teladan tingkat nasional ya, dan sekarang beliau juga dipromosikan sebagai kepala sekolah di Banyuwangi. Ini nanti juga bisa berbagi di forum ini. Bapak Ibu, terima kasih semuanya berkenan untuk bergabung dalam kegiatan sharing knowledge ini. Semoga
apa yang kita gagas, apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan kualitas maaf. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing knowledge mengenal gerakan literasi dan penguatan pendidikan karakter saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto. Kemudian acara berikutnya yaitu acara inti sharing knowledge. Kali ini merupakan paparan materi dengan tema mengenal gerakan literasi dan penguatan pendidikan karakter di masa new normal. Nah, untuk para narasumber kali ini yaitu Ibu Dr. Randa Tati Suswati MPD dan Bapak Dr. Joni Setiawan MPD. Nah, untuk sesi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Tati. Adapun profil dari Ibu Tati, beliau adalah Widya Iswara LPMP Jawa Timur yang dulu pernah mengajar di SMA di Banyuwangi. Kemudian pernah mengajar pula di SMP 3 Malang. Itu adalah profil singkat dari Ibu Tati. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Tati Suswati MPD, selama kurang lebih 45 menit dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Monggo, silakan Bu Tati. Sambil menunggu persamaan dari Ibu Tati, kami beritahukan pula untuk Bapak Ibu peserta, nanti apabila ada tanggapan maupun pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan tanggapan atau pertanyaan itu di kolom chat. Kemudian nanti akan dibacakan oleh moderator. Untuk tiap kali pertanyaan itu adalah maksimal 3 pertanyaan atau 3 tanggapan. Mungkin karena masih persiapan untuk Bu Tati, kita berikan kesempatan untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Joni. Nah, adapun untuk profil Pak Joni ini akan saya bacakan. Nama lengkapnya adalah Dr. Joni Setiawan MPD, lahir di Banyuwangi 21 Maret 1969. Jabatan Widya Swara LPMP Jawa Timur. Pendidikan terakhir S3 Pendidikan Sains. Diklat yang pernah diikuti, yang pertama, penguatan pendidikan karakter bagi fasilitator Kemdikbud. Yang kedua, fasilitator nasional supervisi mutu. Yang ketiga, fasilitator nasional guru pembelajaran. Dan yang keempat, instruktur nasional K13. Yang kelima, fasilitator daerah SPMI. Dan yang keenam, fasilitator Indonesia Australia Partnership in Basic Education. Nah, untuk kesempatan dalam sharing knowledge kali ini, silakan Bapak Dr. Joni Setiawan untuk menyampaikan paparannya selama kurang lebih 45 menit dari sekarang. Silakan Pak Joni. Terima kasih Mas Luri Widodo. Izin untuk share screen ya, Mas. Oke, monggo Pak. Oke, Bu Bapak yang sangat saya hormati, sudah tampak screen-nya? Ya, kelihatan Pak Joni. Oke. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala LPM Jawa Timur, kemudian Bapak Kasih PMS, panitia yang ada di seksi PMS, serta tidak lupa Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat hikmah bagi kita semuanya. Kita nanti akan sharing knowledge saja Bapak. Ya. Yang pertama ini kaitannya dengan bagaimana penguatan karakter. Ya. Karena itu tujuan kita pertama adalah memahami bagaimana PPK berbasis kelas itu dalam masa new normal.
Kemudian pentingnya penjaminan mutu pendidikan yang berbasis PPK dalam new normal, ya. Oleh karena itu kegiatan kita ini nanti kita refreshing saja, kita mulai dengan bagaimana PPK, kemudian PPK di masa new normal, dan nanti endingnya adalah penjaminan mutu pendidikan, bagaimana bisa memberikan jaminan kepada guru pada sekolah yang sedang melaksanakan PPK di masa new normal. Bapak yang sangat saya hormati, apa itu sebenarnya PPK? Kita refreshing saja, ya. PPK itu sebenarnya adalah sebuah program pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan atau menguatkan karakter siswa. Selama ini karakter itu sudah ada, perlu dikuatkan. Ya. Bagaimana cara menguatkannya? Ya. Pertama dengan olah hati. Jadi hati anak-anak didik kita itu kita olah, baik dari spirit maupun etiknya. Kemudian penguatan pendidikan karakter itu dengan cara mengolah rasa. Kemudian olah pikir, yang biasanya menjadi dikedepankan dalam praktik sehari-hari. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah olahraga. Keempat-empatnya ini harus holistik, ya Bapak. Harus disampaikan semuanya kepada siswa. Tidak boleh ada salah satu yang menonjolkan. Ini sebenarnya definisi dari penguatan pendidikan karakter. Kemudian bagaimana pengembangan nilai-nilai karakter yang kita sebut sebagai nilai karakter utama tersebut. Ya. Pertama dari 4 olah yang merupakan kejawatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Itu dikejawantahkan dalam nilai-nilai karakter yang selama ini sudah kita kenal, ya. Jadi nilai religius, kemudian jujur, disiplin, ada 18 nilai karakter yang selama ini kita kenal, ya. Kemudian dikristalisasi menjadi nilai utama, ya. Ada nilai utama 5 karakter, mulai dari religiusitas, kemudian kemandirian, kemudian gotong royong, kemudian integritas. Ya. Ini nilai-nilai karakter yang harus dibangun oleh guru sekolah, ya, dalam rangka melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Kita lanjutkan, ya. Untuk regulasi dari penguatan pendidikan karakter ini ada 2 regulasi. Yang pertama adalah Perpres nomor 87 tahun 2017. Kemudian ditindaklanjuti oleh Permendikbud 20 tahun 2018. Ini yang menjadi dasar bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah, ya, dan juga di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena ada naungannya yaitu berupa Perpres. Kemudian bagaimana PPK dijalankan? Nah, ini yang penting sekali. Perlu juga mungkin kita refresh kembali selama ini kita melaksanakan PPK seperti apa, ya. Yang pertama untuk melaksanakan penguatan ini menjadi leading sektornya adalah guru-guru kita. Bagaimana guru-guru kita di dalam kelasnya melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Yang berikutnya, stakeholder di sekolah ini juga bertanggung jawab untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Basisnya yaitu basis budaya sekolah. Apakah sudah cukup, Bu Bapak?
dengan penguatan pendidikan karakter di kelas dilanjutkan dengan budaya sekolah, ya, tentunya belum cukup, ya, karena kita tahu anak didik kita itu samping di kelas, di sekolah, juga hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter perlu juga menggunakan basis masyarakat, ya. Jadi ini tiga basis yang harus dilakukan ketika melaksanakan penguatan pendidikan karakter, ya. Jadi dari nilai 5 utama penguatan pendidikan karakter, ya, itu bisa terlaksana jika ketiga-tiganya ini saling padu, saling komprehensif untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Bagaimana tidak? Guru sudah melaksanakan penguatan pendidikan karakter di kelasnya. Kemudian sekolah juga sudah melaksanakan dengan membudayakan penguatan pendidikan karakter baik, ya. Lalu masyarakatnya tidak mendukung, ya. Tapi yang akan kita diskusikan siang ini adalah bagaimana penguatan pendidikan karakter di kelas dan di sekolah, ya. Kita lihat saja untuk penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Ada 3 pilar yang harus diperhatikan oleh guru-guru kita ketika melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama dari sisi kurikulum. Maksudnya dari kurikulum ini, kurikulum dari pusat yang sudah terstandar, ya, itu kita cermati, kita detailkan. Kalau masih ada peluang untuk menambahkan bagaimana penguatan pendidikan karakter diimplementasikan, maka kurikulum bisa ditambahkan. Maksudnya kalau KD-KD yang ada itu adalah KD-KD yang standar, karena kita tahu bahwa KD itu merupakan kurikulum dasar yang harus dipakai dari seluruh siswa. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin di lokal konten di masing-masing daerah itu belum disentuh oleh kurikulum nasional. Disinilah pentingnya kurikulum menambahkan aspek kurikulum di dalam pembelajaran. Maksudnya lebih detail adalah ketika di daerahnya itu ada muatan-muatan lokal, ada kearifan lokal, ya, maka hal tersebut harus dimasukkan, ya, karena mengelola atau menguri-uri kearifan lokal itu juga termasuk kebudayaan nasional, yang artinya masuk dari sisi nasionalismenya. Itu dari sisi kurikulum. Tertentu, ya, maka guru harus selalu ingat, ya, dengan menggunakan metode yang digunakan guru harus juga selalu ingat tentang penguatan pendidikan karakter. Maksudnya demikian, ketika guru-guru mendesain pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab, ya. Jadi ketika tanya jawab, ya, penguatan pendidikan karakter harus masuk. Bagaimana adab untuk bertanya, bagaimana cara untuk menyampaikan ide gagasan. Ini harus disentuh oleh guru-guru dalam rangka untuk penguatan pendidikan karakter berbasis kelas dari sisi metode. Bagaimana anak-anak menghargai pendapat orang lain, ya. Bagaimana anak-anak berdiskusi, ya, dengan menggunakan metode-metode yang digunakan oleh guru, ya. Maka penguatan pendidikan karakter itu diharapkan bisa lambat laun menjadi semakin kokoh, ya. Yang berikutnya yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis kelas dari sisi pengelolaan kelas. Guru ketika mengelola kelas juga bisa menyisipkan nilai-nilai karakter. Maksudnya, kalau misalnya guru ketika melakukan pengelolaan kelas, guru kelas misalnya, ya, membuat aturan-aturan tata tertib kelas, ya. Berarti tata tertib kelas itu dibuat untuk ditaati. Ya. Taat asas itu
adalah bagian dari disiplin. Itu bagian dari karakter. Jadi ketika guru melaksanakan pengelolaan kelas, ya, maka sebenarnya guru tersebut sedang meningkatkan atau membiasakan penguatan pendidikan karakter. Ini 3 pilar utama yang harus diperhatikan oleh guru ketika melaksanakan pendidikan karakter. Nanti ada contoh-contoh yang bisa kita cermati bersama-sama, Ibu Bapak. Kemudian bagaimana implementasinya? Kalau kita lihat ada jaringan tema di SD, ya. Ada bahasa Indonesia dengan KD 3.2.1, ya. Indikator ini sebetulnya, ya. Kemudian SPDP, ya. Ini masing-masing muatan kurikulum bahasa Indonesia dan SPDP ini ketika dimikirkan menjadi tema dalam pembelajaran, ya, itu ada beberapa nilai-nilai karakter yang bisa ditanamkan. Ya. Jadi ini harus dicermati oleh guru-guru kita bagaimana karakter-karakter tersebut bisa terlatihkan. Ya. Contoh realnya seperti ini. Ketika pembelajarannya itu mengamati gambar, ya, anak-anak menggambar dengan teknik cetak, ya, maka ketika mengamati gambar itu harus ditekankan kepada anak-anak untuk teliti. Nah, jadi di sini Pak, untuk implementasi secara detailnya. Ya. Jadi bagaimana secara teliti anak-anak itu mengamati gambar. Ya. Kemudian percaya diri dan sopan serta tanggung jawab itu kita bertanya jawab tentang apa saja alat dan bahan untuk menggambar dengan teknik cetak. Ya. Ini bagian dari SPDP, ada materi tentang itu. Ya. Jadi ketika materi ini diajarkan, guru harus mengingatkan bahwa harus sopan dan harus bertanggung jawab. Itulah sebenarnya implementasi dari penguatan pendidikan karakter yang sebenarnya guru-guru kita itu sudah melaksanakan. Ya. Cuman perlu dipertajam, dipertegas, ya, bahwa masing-masing bagian dari pembelajaran yang dilakukan guru itu sana banyak nilai-nilai karakter yang bisa dilatihkan. Ya. Seperti ini juga, ya, mengamati gambar. Jadi anak SD mengamati gambar posisi duduk yang benar. Coba kita cermati posisi duduknya Pak Kasih PMS, misalnya. Jadi bagaimana posisi duduk yang benar. Nah, ini ketika mengamatinya, maka anak-anak mendapatkan nilai-nilai yang positif. Oh, ternyata posisi duduknya Pak Kasih PMS itu sudah bagus, yang menunjukkan beliau percaya diri. Seperti itu kira-kira. Ya. Dan ini juga memberikan nilai bagaimana sikap harus dibentuk dalam duduk. Ya. Jadi seperti ini kira-kira implementasi dari penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Ya. Kalau ini kira-kira dari sisi apa ya Pak? Dari yang 3 tadi itu. Yang kita sudah pahami, PPK berbasis kelas itu ada dari sisi kurikulum, dari sisi metode, dan dari pengelolaan kelas. Ya. Yang barusan kita diskusikan ini tadi, kira-kira dari sisi apa ya Bapak? Ya, dari kurikulumnya, atau dari metode, atau dari pengelolaan kelas. Ya. Bisa jadi ketiga-tiganya itu terpadu di kegiatan ini. Selanjutnya, bagaimana PPK di masa new normal. Kita tahu semua Ibu Bapak, ya, bahwa untuk Jawa Timur kalau kita cermati sampai hari ini sepertinya belum ada kabupaten kota yang sudah hijau. Ya. Artinya tahun ajaran yang akan datang, ya,
sepertinya semua sekolah masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seandainya nanti sudah bisa, berarti juga perlu juga dicermati bagaimana penguatan pendidikan karakter tatap muka. Ya. Kita asumsikan untuk Juli bulan depan ini, sekolah masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi normalnya ketika pembelajaran jarak jauh. Ya. Regulasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh di era normal atau pandemi ini ada beberapa regulasi yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Ya. Yang pertama adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, kemudian Surat Edaran 2020, kemudian juga ada Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 dengan RPP 1 halaman. Ya. Kita cermati Bapak, ada sesuatu yang menarik bagaimana pembelajaran di masa normal dan pandemi ini dan bagaimana nanti penguatan pendidikan karakter harus dilatihkan. Ya. Jadi walaupun kondisinya dalam kondisi normal, ya, tetap saja penguatan pendidikan karakter harus dilatihkan. Bahkan menjadi kunci utama untuk pembelajaran di masa new normal ini. Kita cermati contohnya seperti ini, Pak. Ya. Jadi regulasinya menyebutkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah normal nanti itu, ya, pengalaman belajar yang bermakna. Artinya, guru-guru harus menyajikan sebuah pembelajaran yang memberikan meaningful, ya, tanpa terbebani untuk menuntaskan. Kalau kita cermati, ujian nasional sudah dihapuskan, ya, berarti Bapak lebih leluasa untuk mendesain sebuah pembelajaran, ya, yang betul-betul bermakna, baik dari aspek kognitif, baik dari aspek psikomotor maupun aspek sikap. Disinilah pintu masuk yang terbuka lebar ya Bapak untuk menyajikan pembelajaran yang melatihkan penguatan pendidikan karakter. Ya. Kita cermati juga untuk regulasi berikutnya. Untuk implementasinya seperti ini ya Pak. Nah, kita cermati bersama-sama, nanti juga mungkin menjadi bahan kajian. Ya. Knowledge ini. Jadi berdasarkan regulasi-regulasi yang ada di masa new pandemi untuk menyusun RPP, karena RPP-nya menurut 14/2019 itu pakai 1 halaman, maka kita desainkan untuk 1 halaman, ya, yang isinya minimum terdiri dari rujukan, langkah kegiatan, dan asesmen. Nah, di sini kita munculkan sebuah RPP, yang RPP ini judul proyek penentukan nilai aksi di rumah masing-masing. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang keren bagi anak-anak gitu ya, karena melaksanakan sebuah proyek. Ya. Yang perlu dilakukan oleh guru ketika mendesain sebuah pembelajaran ini, ya, sesuatu yang bermakna tadi. Yang penting adalah membedah KD-KD yang ada. Ya. Jadi KD-KD yang ada di dalam 1 semester itu, ya, karena nanti kira-kira sampai Desember melaksanakan pembelajaran new normal itu, ya, kita bedah mana KD-KD yang bisa dilaksanakan dengan nyaman oleh guru juga oleh anak didik kita. Ya. Jadi dipilih dari KD di saya ambil contoh di fisika SMA ini, ya, KD terkait dengan
ayunan sederhana dan juga tentang kaidah angka penting. Ini digabung Bapak menjadi satu. Ya. Karena kalau misalnya dilaksanakan semuanya, tentunya tidak cukup juga. Yang penting yang harus kita cermati, ya, setelah kita mengadukan KD-KD yang ada, kita harus selalu ingat juga bahwa karakter harus tetap dilatihkan. Bagaimana melatihkan karakter yang terintegrasi di dalam sebuah pembelajaran, dalam hal ini proyek menentukan nilai grafik di rumah masing-masing. Seperti ini Bapak, ya, yaitu karakter disiplin. Ya. Karena dalam kegiatan atau dalam proyek ini nanti anak-anak harus melakukan aktivitas dengan cara membuat ayunan. Ini keren sekali Bapak ya. Jadi praktikum hanya cukup dengan ayunan, ya, itu bisa menentukan nilai gravitasi di tempatnya masing-masing. Ya. Ketika melaksanakan percobaan ayunan tersebut, ya, siswa harus taat azas. Jadi ketika didefinisikan bahwa satu ayunan itu adalah gerakan dari A ke B kembali ke A lagi, itu namanya satu ayunan, maka anak-anak harus disiplin ya, mengatakan bahwa satu ayunan itu adalah gerakan dari A ke B kembali lagi ke A. Ini harus disampaikan kepada anak-anak ya. Guru ketika menyampaikan di kegiatan pendahuluan, anak-anak nanti ketika menentukan ayunan harus sesuai dengan ketentuan dari A ke B kembali ke A. Kembali ke B lagi itu yang disebut dengan satu putaran atau satu ayunan. Ya. Demikian juga setelah data-data itu diperoleh, anak-anak nanti akan menghitung. Ya, menghitung menggunakan ketelitian yang sesuai. Ya. Jadi di sini ada karakter ketelitian yang harus juga dilatihkan kepada anak-anak. Dan yang lebih terpenting lagi Bapak ya, karena nanti untuk proyek menentukan nilai gravitasi ini harus dilaporkan proyeknya, berarti harus melaporkannya secara jujur. Jadi dari desain rencana pembelajaran yang disusun oleh guru, maka karakter yang bisa dilatihkan di masa pandemi ini itu ada beberapa banyak. Dalam hal ini contohnya adalah disiplin, ketelitian, dan kejujuran. Seperti ini kira-kira ya Bapak, desain untuk RPP-nya. Nanti kemudian di prakteknya, ya, guru mulai dari pendahuluan, menyampaikan hal ini, bagaimana nanti cara kerja proyek dan seterusnya, ya. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti, ya, guru-guru menyampaikan bahwa untuk proyek yang harus dilakukan adalah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, dan yang lebih penting nanti ketika ada asesmennya, ada penilaiannya, itu juga dicermati bagaimana anak-anak dalam melaksanakan proyek yang dimaksud ya. Jadi di sana karakter akan bisa dinilai ya. Kira-kira seperti itu. Demikian Ibu-ibu salah satu desain penguatan pembelajaran karakter yang diintegrasikan di dalam sebuah pembelajaran. Kemudian bagaimana penjaminan mutu terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di masa new normal yang mengintegrasikan PPK. Jadi kalau yang di sini tadi gurunya bagaimana melaksanakan pembelajaran, maka penjaminan mutunya juga harus tetap diperhatikan ya Pak. Ya, kalau kita cermati, kita melihat adanya SPMI ya. Jadi ini pihak satuan pendidikan harus selalu melaksanakan penjaminan mutu secara internal dengan melakukan siklus. Kita ketahui semua ada siklus mulai dari pemetaan, perencanaan, pengimplementasian sampai audit dan penetapan standar baru ya. Ketika Ibu Bapak di satuan pendidikan melaksanakan pemetaan itu ya,
maka juga harus perhatikan apa yang dilakukan oleh guru-guru, ya. Demikian juga ketika Ibu Bapak merencanakan peningkatan mutu. Peningkatan mutu di dalam masa pandemi ini tentunya kita tahu semua sarana prasarana berbasis IT menjadi sangat vital, ya. Maka ini juga harus perlu dimasukkan di dalam perencanaan peningkatan mutu, ya. Di dalam implementasinya ini nanti dilaksanakan supervisi yang ketat yang harus dilakukan walaupun dalam masa pandemi. Kira-kira siapa yang berhak atau siapa yang harus melaksanakan pendampingan dan seterusnya. Kita tahu ada konsep tentang supervisi mutu. Kalau kita tahu semua bahwa supervisi itu adalah proses mengawal, ya. Yang dikawal siapa? Yang dikawal adalah sekolah-sekolah, ya, dan pengawalnya adalah pengawas sekolah dan LPMB, ya. Jadi di sini nanti peran dari pengawas sekolah, ya, yang sangat vital dalam mendampingi bagaimana guru-guru tadi itu mulai dari membedah KD, ya, kemudian guru-guru mulai mendesain perencanaan pembelajarannya, ya, kemudian guru-guru melaksanakan pembelajaran sampai melaksanakan evaluasi, ya. Itu kalau di dalam kegiatan di supervisi mutu, ya, mulai dari mengevaluasi permasalahan, ya. Permasalahan apa yang dihadapi oleh guru-guru dalam mencapai mutu yang baik, ya. Karena ditengarai pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini banyak siswa-siswa yang mengeluh, ya. Berdasarkan survei KPAI kita tahu bahwa hampir 67% siswa-siswa kita itu tidak menyukai pembelajaran jarak jauh, ya. Penyebabnya bisa jadi tugas-tugas yang terlalu banyak, ya, atau bisa jadi karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berisi tugas-tugas yang menumpuk, ya. Dan ditengarai juga guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran hanya memindahkan pembelajaran tatap muka ke dalam pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi mestinya ini akan muncul kendala. Ini perlu dievaluasi oleh pengawas sekolah, ya, bagaimana agar masalah-masalah yang ditemui itu, ya, termasuk masalah sarana prasarana, masalah kekurangan kuota, ya, itu juga harus diperhatikan. Sehingga nanti ketika pengawas memberikan pendampingan untuk bagaimana sekolah melaksanakan rencana peningkatan mutu, itu bisa betul-betul sesuai dengan masalah yang dihadapi di dalam pembelajaran, ya. Kemudian nanti pengawas juga melaksanakan pendampingan dan melaksanakan monitoring, ya. Saya ambil contoh misalnya di sekolah itu untuk rapot mutu yang tahun 2018 ini kebetulan, ya, itu ada sikap disiplin yang masih bernilai dari 77 menjadi 6,89, ya. Padahal di dalam kenyataannya anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran sikap disiplinnya masih perlu dibenahi, ya. Berarti ini kalau kita biasa gunakan di kegiatan SPMI ini harus divalidasi dulu untuk nilai raport ini, ya. Kemudian nanti dijadikan bahan untuk membuat rencana dan selanjutnya, ya. Ini salah satu contoh bagaimana sikap-sikap dari bagian penguatan pendidikan karakter itu harus tetap dijaminkan pelaksanaannya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan bagaimana proses pembelajaran, ya, dan juga bagaimana capaian lulusan selama pembelajaran di masa pandemi ini, ya. Demikian kira-kira Bapak, ya, yang
perlu harus kita simpulkan dari refreshing dari materi-materi yang sudah kita cermati ya adalah guru-guru yang biasanya melaksanakan pembelajaran tatap muka ya di masa new normal bisa jadi tatap mukanya menjadi komposisinya sedikit ya bisa jadi guru-guru harus banyak melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini ya guru-guru masih harus tetap melatihkan nilai-nilai karakter ya dan untuk hal ini diperlukan adalah inovasi-inovasi pembelajaran desain pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru di samping juga guru-guru harus juga menyiapkan sarana prasarana terkait media teknologi informasinya yang sesuai ya. Disinilah peran dari stakeholder dalam rangka untuk mencapai capaian guru dalam melatihkan penguatan pendidikan karakter ya yang bisa kita simpulkan bahwa pihak sekolah, pihak pengawas, pihak LPMP harus punya peran dalam rangka guru-guru melatihkan karakter di kelasnya masing-masing. Saya kira ini Bapak beberapa catatan yang perlu kita bisa diskusikan nanti di kegiatan sharing pada siang hari ini. Terima kasih ya. Diskusi-diskusinya perlu kita banyak intensifkan nanti ya. Saya kembalikan ke Mas Nur Widodo lagi. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Joni yang telah menyampaikan paparannya yang cukup jelas dan panjang. Nah, kemudian kita lanjutkan pada narasumber yang kedua dengan Bu Tati. Bagaimana Bu Tati? Halo Bu Tati, sudah bisa bergabung? Halo. Nggih. Insya Allah ini Mas Nggih. pakai HP tapi putus-putus ini. Dicoba dulu ya Mas ya. Nggih, coba dulu. Ya, narasumber berikutnya adalah tiba-tiba kok Bu Tati. internet bisa. Saya nanti akan menyampaikan paparan literasi dalam masa new normal. Ini selama kurang lebih 45 menit ke depan dari sekarang. Mudah-mudahan. Bagaimana Bu Tati? Nggih, monggo silakan Bu Tati. Tolong materinya Mas. Suara saya bisa didengar? Oh, bisa. Halo. Halo. Bisa, Halo. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah bisa? Share screen-nya Bu Tati. Pending dulu Pak Nur Widodo yang Bu Tatinya. Oh, Dilanjut dengan sesi tanya jawab Pak Joni aja dulu. ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu presentasi dari Bu Tati, kita
ke sesi berikutnya dulu, yaitu sesi tanya jawab. Yang ini saya dulukan dari sesi tanya jawab yang ada di grup chat yang ditujukan kepada Pak Joni. Yang pertama dari Bu Rini, Setiorini. Bagaimana Pak Joni? Itu yang pertama, Bu Rini menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang wacana akan dileburnya pelajaran agama ke dalam PKN, padahal seperti yang tadi Bapak jelaskan, nilai-nilai religiusitas merupakan salah satu nilai teratas yang sangat mempengaruhi karakter seseorang. Nah, bagaimana anak-anak akan mengetahui tentang nilai-nilai religiusitas jika pelajaran agama itu tidak diajarkan lagi di sekolah? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Rini, bagaimana cara mengevaluasi secara efektif keberhasilan pendidikan karakter untuk pembelajaran secara daring? Bagaimana Pak Joni, bisa langsung ditanggapi? Oke, terima kasih Bu Rini untuk diskusinya, karena ini memang sharing knowledge itu Pak ya. Jadi yang pertama terkait dengan dileburnya wacana ini Mas Yadu Bapak ya, pendidikan agama dengan PPKN ya. Untuk penguatan pendidikan karakter ya, itu bisa jadi tidak terpengaruh dengan jumlah muatan kurikulumnya ya. Jadi pembelajaran apa saja perda ya. Jadi pendapat saya, seandainya nanti digabung atau tidak digabung ya, guru harus tetap melaksanakan pembelajaran yang melatihkan nilai-nilai karakter di semua mata pelajaran ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan operasional sekali ini bagus sekali juga, bagaimana untuk mengevaluasi karakter dari pembelajaran daring secara efektif ya. Mungkin saya share screen ya, yang tadi kita cermati di RPP yang dibuat oleh guru. Jadi di RPP yang dibuat oleh guru ya, guru selama melaksanakan pembelajaran daring ya, itu harus juga tetap menilai karakter siswa ya. Bagaimana cara menilai karakternya ya, bisa kita cermati dari RPP yang dibuat oleh guru. Ini akan kita lebih operasional ya. Jadi di sini karakter yang dilatihkan oleh guru di dalam sebuah pembelajaran itu adalah disiplin, teliti, dan jujur. Bagaimana untuk menilai karakter ini tumbuh pada anak-anak ketika pembelajaran daring ya. Secara operasional anak-anak nanti setelah melaksanakan pembelajaran ini, anak-anak akan nanti melaksanakan praktek. Nah, ini biasanya juga ditanyakan oleh Bapak Ibu guru ya, bagaimana praktek bisa dilaksanakan padahal ini pelaksanaannya daring ya. Nah, disinilah nanti nilai-nilai karakter itu akan kita nilai justru dari situ. Karena ada ditengarai nanti yang mengerjakan orang lain, bukan anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Nah, ini akan di video kalau di dalam rencana pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini. Ya. Jadi ketika anak-anak praktek itu di video ya. Kebetulan seperti ini Bapak. Nah, kemarin saya bawakan materi ini ya. Jadi cukup dengan bandul ini ya, dipraktekkan oleh anak-anak sendiri di rumahnya, kemudian di video ya. Di video nanti anak-anak
akan diminta untuk menghitung 1 ayunan, 2 ayunan, 3 ayunan, 4 ayunan, 5 ayunan. Ketika anak-anak sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti ini, dan ini di video, berarti anak-anak sudah disiplin, ya, terlatih disiplinnya untuk taat asas bahwa yang namanya satu getaran itu atau satu ayunan itu adalah gerakan dari A ke B kembali ke A. Ya. Ini di video. Ya. Kalau anak-anak di dalam melaksanakan praktiknya tidak disiplin, berarti penguatan pendidikan karakter pada anak tersebut dari aspek nilai karakter disiplin masih harus selalu kita upayakan untuk ditingkatkan. Ya. Demikian juga ketelitiannya dan juga kaitannya dengan kejujuran. Ya. Jadi nanti di dalam operasional pembelajarannya, Bu Rini dan Bapak-Ibu yang lain, ya, ini anak-anak nanti mengirimkan video, ya, lewat grup sosmed bisa, lewat LMS bisa, tergantung moda daring yang dipilih oleh guru seperti apa. Ya. Dari situ akan bisa dinilai karakter yang dilatihkan oleh guru di dalam pembelajaran. Harapannya nanti pendidikan karakter tetap bisa dijalankan dan tetap bisa dinilai secara efektif. Saya kira itu salah satu contoh juga. Saya kembalikan lagi ke Mas Nur Widodo. Oke, terima kasih Pak Joni. Ini sambil menunggu dari Bu Tati karena ada ini ya, trouble teknisnya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Abrur. Ya, seperti yang ada di kolom chat ya. Pak Farul Abrur, yaitu PPK sangat bagus di sekolah, tapi mengapa dalam implementasinya masih banyak terjadi korupsi? Kemudian dari Pak Suroto Kabupaten Kediri, bagaimana penyusunan sesuai RPP 1 halaman yang harus memuat nilai-nilai karakter dengan pendekatan tematik SD? Terus kemudian dari Ibu Nani Asyanti dari Banyuwangi, bagaimana menilai kejujuran ketika menggunakan pembelajaran daring? Begitu Pak Joni, bisa ditanggapi. Terima kasih Mas Nurwidodo dan juga Bapak Ibu yang dengan semangat untuk berdiskusi gitu ya. Saya mulai dari Pak Abror ya. PPK sudah bagus, tetapi ternyata masih banyak yang korupsi. Ya. Inilah menurut saya pentingnya perlu dikuatkan lagi, ya. Karena selama ini karakter sudah kita bangunkan kepada anak-anak, ya. Tapi ternyata outputnya kalau kita anggap bahwa orang-orang yang melaksanakan korupsi itu sebagai output dari pendidikan, ya, masih banyak yang korupsi, berarti ini harus memperkuat, mempertajam guru-guru kita untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter lebih kuat lagi. Ya. Jadi justru dengan fenomena yang ada itu memacu guru-guru untuk lebih bersemangat lagi dalam menguatkan pendidikan karakter. Ya. Seperti itu kira-kira Pak Abror. Terima kasih untuk diskusinya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Kediri, mohon maaf tadi tidak sempat saya catat namanya. Pak Suroto, Pak. Pak Sinten? Pak Suroto. Pak Suroto, ya. Terima kasih Pak Suroto. RPP 1 halaman, ya. Tetapi diminta untuk menilai penguatan pendidikan karakter. Apalagi kalau di SD itu kita tahu ada tematik. Nah, kita ambil contoh yang tematik untuk diskusi bersama-sama. Ya. Misalnya seperti ini. Ya. Bagaimana dengan KD-KD yang ada, tema-tema bisa dibangun, dan juga nanti
karakter bisa disampaikan dalam satu buah halaman, satu buah saya katakan itu ya Pak ya. Karena memang yang diharapkan guru-guru tidak terlalu banyak diribetkan dengan pembuatan administrasi, dalam hal ini adalah RPP yang berlembar-lembar ya. Maka ada surat edaran nomor 14 tahun 2009 tersebut yang membolehkan guru untuk membuat RPP satu halaman ya. Bagaimana desainnya? Nah, coba kita cermati bersama-sama. Jika kita punya dua muatan ini misalnya bahasa Indonesia dan SPDB, ini kita buatkan RPP satu halaman, tetapi nilai-nilai karakter masih bisa kita sampaikan ya. Jadi seperti pada pembuatan RPP yang sebelumnya, ya, maka guru bisa langsung memberikan atau menyusun tujuan dari kegiatan muatan kurikulum bahasa Indonesia dan SPDB ini. Ya. Jadi untuk tujuannya dibuat tidak usah terlalu banyak. Ya. Dalam hal ini misalnya kalau dari KD bahasa Indonesia ya menunjukkan dan mendemonstrasikan duduk yang sesuai gitu ya. Maka kita bisa buat tujuannya itu menjadi sebuah tujuan yang anak-anak itu bisa mengamati gambar, juga bisa bertanya jawab dan seterusnya ya. Itu salah satu contoh ya untuk pembuatan tujuan yang berasal dari KD-KD atau indikator-indikator yang ada ya. Jadi intinya dari KD-KD yang ada seperti biasa kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator, dan dari indikator itu kemudian kita coba buatkan tujuan pembelajarannya, dan jangan lupa nilai-nilai karakter harus tetap bisa dilatihkan ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk detail selanjutnya mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut bagaimana mendesain sebuah RPP satu halaman yang tematik tapi juga tetap melatihkan penguatan pendidikan karakter ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi untuk Pak Nur Widodo. Ini satu lagi Pak, yang dari Bu Nani belum. Oh ya, terima kasih Bu Nani dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Pertanyaan tadi adalah menilai apa tadi Mas Widodo? Bagaimana menilai kejujuran ketika menggunakan pembelajaran daring? Menilai kejujuran ketika pembelajaran daring. Okay. Diskusi kita tadi di RPP yang dibuat oleh guru SMA ini ya. Jadi untuk nilai kejujuran dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, konteksnya di RPP yang ada di tayangan ini Bapak ya. Jadi ketika anak-anak melaporkan proses proyeknya tadi itu dengan sebenar-benarnya, berarti kan kita bisa menilai bahwa anak-anak sudah membuat proyek yang dilaporkan secara jujur. Artinya anak-anak kan sudah kita latihkan untuk berkarakter yang jujur. Ya. Jadi nilainya seperti ini ya Pak. Ya. Jadi kalau proyeknya itu memang berdasarkan data-data yang real, kemudian prosesnya juga dilaksanakan secara real, ya. Jadi bisa dilihat dari video yang dikirimkan oleh anak-anak, ya. Maka dari situ data-data yang dibuat anak-anak kemudian kesimpulan, karena nanti ini hasilnya adalah sebuah kesimpulan nilai gratifikasi di rumahnya masing-masing ya. Berarti dari situ kita bisa menilai kejujuran anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran khususnya dalam melaporkan proyek ya. Ini contohnya
untuk KD-KD yang lain atau materi-materi yang lain, proyek-proyek yang lain bisa kita diskusikan, dan ini sepertinya pentingnya sharing lebih intensif harus kita lakukan sama guru, pengawas, ya, dan praktisi pendidikan yang lain, ya. Saya kira itu, Mas Nurwito. Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya peserta Pikon ini sangat berantusias sekali untuk menanyakan materi dari narasumber yang pertama, dan kami informasikan bahwa narasumber yang kedua yaitu Ibu Tati menyampaikan permohonan maaf tidak bisa join dalam Pikon kali ini karena terkendala perangkat, jadi tidak bisa menyampaikan paparannya. Jadi saya sampaikan dari Bu Tati menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Kemudian masih ada satu lagi pertanyaan Pak Joni yang mungkin bisa ditanggapi, yaitu dari Pak Fuad Toifi ya, yaitu menurut Bapak mana yang didahulukan pendidikan karakter gurunya atau siswanya? Bagaimana dampaknya dalam proses di pembelajaran? Oke, Mas Nurwito. Terima kasih Pak Fuad. Pertanyaan yang menggelitik sekali nih Bapak ya, dan mungkin juga kita ajukan kepada kita semuanya ini. Mana yang kita dahulukan, apakah karakter gurunya atau karakter siswanya? Nah, bagus sekali Bapak ya. Jadi anak-anak itu lebih mudah melihat role model, melihat contoh. Karena contoh dari gurunya ketika mohon maaf, misalnya menyampaikan pendapat atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam tingkah laku, kemudian dalam berbicara, ya, itu menjadi contoh yang real bagi anak-anak, ya, dan itu biasanya yang lebih menancap, lebih mujarab kira-kira bagi anak-anak di dalam penguatan pendidikan karakternya, ya. Oleh karena itu, prinsip yang penting dalam penguatan pendidikan karakter, kalau kita lihat konsep untuk penguatan pendidikan karakter, itu di sana prinsip keteladanan, ya. Jadi harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, ya, ini sangat penting sekali karena prinsip untuk penguatan pendidikan karakter itu adalah keteladanan. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Fuad ini, berarti yang lebih didahulukan adalah karakter orang-orang yang menjadi role model bagi anak-anak, ya. Itu harus kita benahi dulu, dan ini menjadi PR besar bagi kita semuanya, ya, baik bagi guru, baik sekolah, pengawas maupun LPMP, ya. Karena tadi di supervisi mutu itu menjadi tugas mengawal peningkatan mutu bagi sekolah yang dilakukan oleh LPMP bersama pengawas sekolah, ya. Jadi itu baik. Terima kasih Pak Joni. Oh iya, apa pakai kayak gitu? Karena waktunya masih ada, ini masih ada pertanyaan lagi Pak Joni, mungkin bisa ditanggapi lagi atau bagaimana Pak? Dari Bu Ati. Bu Ati. Ya, dari Bu Ati yang menanyakan bagaimana kepala sekolah dapat memastikan bahwa pendidikan karakter terlaksana dengan baik di masa pandemi ini. Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya. Mohon maaf, Mas Nurwito, saya menggunakan perangkat lain ini ya. Oh, iya Pak, ya. Ya.
Jadi pertanyaan Bu Ati ini sangat bagus sekali ya. Bagaimana kepala sekolah memastikan bahwa penguatan pendidikan karakter sudah dilakukan oleh guru-guru kita gitu ya. Jadi untuk penguatan pendidikan karakter itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk diamati ya. Baik dari RPP yang dibuat oleh guru ya, dari perencanaannya ya bisa kita lihat, dan kepala sekolah bisa mencermati RPP yang dibuat oleh guru. Apakah di dalam perencanaan sudah menunjukkan adanya karakter-karakter yang akan dilatihkan di dalam sebuah pembelajaran ya. Kepala sekolah juga harus sudah memahami bagaimana penguatan pendidikan karakter berbasis kelas yang harus dilakukan oleh guru ya. Jadi tadi ada 3 hal yang harus dicermati ketika guru melaksanakan penguatan pendidikan karakter ya. Ini kepala sekolah harus memastikan bahwa di dalam RPP yang dibuat oleh guru itu ada pengembangan kurikulum agar penguatan pendidikan karakter bisa tercapai ya. Saya menyampaikan pengembangan kurikulum sepertinya sesuatu yang luar biasa gitu ya Bapak ya. Jadi sebenarnya pengembangan kurikulum itu tidak harus dibayangkan dengan sesuatu yang luar biasa ya. Dengan guru menambahkan di KD-KD yang ada menjadi tujuan pembelajaran ya. Itu sudah menunjukkan adanya pengembangan kurikulum ya. Maksudnya adalah ketika di KD-KD yang ada itu tidak ada contoh-contoh yang bernuansa lokal atau berkearifan lokal, guru menambahkan contoh-contohnya itu sudah termasuk pengembangan kurikulum. Ya. Kepala sekolah juga harus memastikan di RPP yang dibuat oleh guru itu bagaimana metode yang dibuat oleh guru dan karakter apa yang dilatihkan. Ya, sudah 2 ya. Kemudian yang ketiga bagaimana pengelolaan ini bisa dilaksanakan observasi di kelas yang dilaksanakan pada waktu misalnya kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik ya. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk memastikan bahwa penguatan pendidikan karakter itu dilaksanakan oleh guru-guru di sekolahnya ya. Jadi dengan menggunakan 3 pilar penguatan pendidikan karakter berbasis kelas tadi itu, kepala sekolah bisa dengan mudah untuk mendeteksi apakah penguatan pendidikan karakter sudah disenkan oleh guru-guru di sekolahnya ya. Saya kira itu untuk pertanyaan Bu Ati ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Nur Widodo. Nampaknya ini peserta Vikon masih berantusias Pak Joni. Ini ada lagi dari Pak Ngadiono. Bagaimana nih? Masih ditanggapi atau bagaimana? Boleh, monggo kita diskusi aja. Oke, dari Pak Ngadiono, bagaimana menumbuhkan budaya literasi di masa pandemi karena bersamaan siswa dalam PJJ menggunakan Android pandemi? Bisa ditangkap? Oke, monggo Pak. Terima kasih Pak Ngadiono, dan yang pas sebenarnya yang menyampaikan ini nanti adalah Bu Tati ya, tetapi karena kita sharing dan perlu kita ketahui semua bahwa menumbuhkan budaya literasi itu juga merupakan penguatan pendidikan karakter.